Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya PPKMD, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang ditetapkan pemerintah mulai 3 Juli yang lalu, tentunya sangat memprihatinkan kita bersama. Sehingga kebaktian GKI Sulung minggu yang lalu kita mengikuti bersama-sama di dalam kebaktian YKB. Tetapi saudara, dalam pergumulan kami, Bapak jemaat pun yang merindukan untuk kita tetap mengadakan kebaktian sendiri. Oleh karena itu, dengan upaya di mana kami penyelenggara ibadah tidak berani dan tidak bisa berkumpul kembali, maka akhirnya di dalam minggu ini kita akan tetap menyelenggarakan kebaktian kita bersama. Namun saudara, kebaktian itu akan ditayangkan, akan kita selenggarakan, akan kita mulai dengan virtual, di mana setiap penyelenggara ibadah, setiap pelaku ibadah, setiap pelayan ibadah melakukan rekaman di rumah masing-masing. Tujuannya memang untuk menghindari kita berkumpul sementara. Oleh karena itu saudara, kebaktian akan tetap berjalan dengan baik. Seluruh liturgi mari kita ikuti dengan baik, sekalipun setiap pelaksana ibadah di rumah masing-masing. Biarlah kita tetap siapkan hati kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan kita, Allah Bapa kita, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menerangi kita, sehingga kekusukan ibadah kita tidak mengurangi ketika waktu kita sama-sama hadir di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu saudara, ada beberapa simbol yang diberikan dalam ibadah, seperti majelis yang memberikan Alkitab kepada pendeta. Tentunya tidak bisa diselenggarakan, namun sekarang akan dikatakan bahwa ibadah ini adalah tanggung jawab segenap majelis jemaat yang menyerahkan tanggung jawab pemberitaan firman Tuhan kepada hamba Tuhan yang melayani. Dan itu akan dikatakan, sehingga seluruh ibadah ini mari kita ikuti dengan baik. Mari saudara dan saya siapkan hati kita mengikuti ibadah dari awal votum salam sampai seluruhnya. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita boleh mengaku iman kita dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita, sampai berkat Tuhan diberikan kepada kita. Selamat mengikuti ibadah dengan kekusukan dan hormat dan sembah sujud kita kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh ibadah kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa jika di tengah kondisi pandemi yang mungkin belum membaik ini, kita masih bisa disadarkan bahwa kita mempunyai Tuhan yang bukan hanya menjadi sahabat, tetapi juga penghibur dan penolong kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita menyatakan sukacita kita. Karena di dalam lembah kekelaman sekalipun, kita masih bisa melihat bunga bakung yang begitu indah yang menjadi sumber pengharapan. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, menolong yang teguh,
setiap pencobaan dan duka batinku. Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku. Oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih dan kesetiaannya kekal selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku
perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar kita tidak sekedar dimampukan untuk mengerti, tetapi juga memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bagaimanapun kondisi kami pada saat ini, kami yakin dan percaya bahwa kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19, ada di antara kami yang terbaring lemah, ada di antara kami yang bergumul oleh karena badai COVID ini juga berdampak pada pekerjaan dan usaha kami. Ada juga yang bergumul pada saat ini tentang orang-orang yang dikasihinya yang terpapar, ataupun yang dalam situasi duka. Kami percaya di tengah-tengah pergumulan kami yang begitu berat ini, Engkau terus berada bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kami akan menerima sapaan firman Tuhan, sapaan yang menguatkan kami, sapaan yang mengajak kami untuk melihat segala pergumulan kami ini dengan kacamata iman kami, seturut dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari kelemahan, kekurangan, kerapuhan, dan keterbatasan kami, situasi buruk kami. Tetapi biarlah segala situasi ini, segala kelemahan kami ini dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah, dengan kerendahan hati kami mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri.
Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara-saudara, demikianlah bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dan juga simpatisan GKI Sulung Surabaya, semoga kita dalam keadaan yang terus semakin baik. Saudara-saudara yang bergumul, tentu pergumulannya juga terus dihadapi dengan pertolongan daripada Tuhan. Saya akan mulai dengan memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Pramudia Hidayat, melayani di GKI Kuningan, Jawa Barat. Istri saya Ine Noviana dan anak saya 2. Yang pertama perempuan Virela Kim Sastra Atmaja, dan yang bungsu laki-laki Febert Kais Sastra Atmaja. Salam kenal, salam hangat dari kami sekeluarga dan GKI Kuningan dari kota Kuningan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita menggumulkan tema memandang pergumulan secara benar. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara menyangka bahwa yang disebut dengan pergumulan itu akan ada ujungnya? Lalu kita kemudian selesai dan kemudian kita bebas tanpa ada pergumulan berikutnya. Saudara-saudara, mungkin kita berharap demikian. Akan tetapi saudara-saudara, lihatlah kenyataan pengalaman perjalanan kehidupan. Setelah pergumulan yang satu selesai, nanti akan ada pergumulan yang baru lagi. Setelah pergumulan yang baru itu selesai, nanti akan ada pergumulan yang lebih baru lagi. Mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, selama manusia masih hidup, maka isinya adalah rangkaian pergumulan. Jadi tema kita sungguh-sungguh penting. Apabila kita memandang pergumulan secara salah, maka kita hanya akan mengisi kehidupan juga dengan rangkaian penderitaan yang tidak ada maknanya sama sekali. Tetapi jika kita memandang pergumulan dengan benar, sesuai dengan tema kita, maka kita melihat rangkaian pengalaman, rangkaian pergumulan yang terjadi itu justru akan membuat kita bertumbuh, justru akan membuat kita menjadi seorang saksi-saksi yang menceritakan kepada banyak orang dan mereka mendapatkan kekuatan lewat pengalaman kita yang sudah menghadapi pergumulan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan dan membayangkan seekor belalang. Ia dikurung dan kemudian ia diberi makan secara rutin. Kurungannya tentu kurungan yang kecil. 1 minggu di dalam kurungan diberi makan. Lalu belalang itu dibebaskan dalam keadaan yang masih hidup. Apa yang terjadi saudara-saudara ketika belalang itu kemudian berjumpa dengan teman belalangnya yang lain yang tidak pernah dikurung? Saudara-saudara, belalang yang dikurung tadi lompatnya tidak akan jauh.
Berbeda dengan belalang yang tidak pernah dikurung itu. Lompatannya begitu tinggi, lompatannya begitu jauh. Meskipun belalang yang dikurung itu tadi ya diberi makan secara rutin, saudara-saudara. Tetapi ternyata lompatan belalang yang pernah terkurung ini begitu terbatas. Saya mengajak saudara-saudara berimajinasi bagaimana kemudian belalang yang pernah dikurung dengan belalang yang tidak pernah dikurung itu berdiskusi setelah mereka sama-sama melompat. Kamu kok bisa? Lompatannya begitu jauh, kata belalang yang pernah dikurung. Lalu belalang yang tidak pernah dikurung itu menjawab begini. Lah memang kamu selama ini tinggal di mana? Kok kamu tidak bisa lompat seperti saya dan seperti belalang-belalang yang lainnya? Kamu kok jadi beda sendiri? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belalang yang tidak pernah dikurung itu kemudian mengatakan, saudara-saudara, kalau kamu adalah belalang yang terbiasa hidup di alam bebas, maka kamu akan seperti ya saya lakukan ini. Belalang-belalang yang lain itu melompat dengan jauh, melompat dengan bebas. Apa yang ingin dikatakan dalam cerita ini? Ternyata lompatan yang tidak jauh disebabkan oleh kurungan itu. Meskipun di kurungan itu ia diberikan makanan yang barangkali mewah, gizinya berlebih barangkali, tetapi kurungan itu membuat ia tidak bisa lompat jauh dan lompat yang tinggi. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat pengalaman belalang terkurung tadi itu ibarat manusia yang dikurung entah oleh apapun juga. Manusia itu bisa dikurung oleh lingkungannya yang buruk. Manusia itu bisa dikurung oleh hinaan yang pernah diterimanya. Manusia dikurung oleh trauma masa lalunya. Manusia dikurung oleh kegagalannya yang beruntun. Manusia dikurung oleh perkataan, oleh bully-bulian yang diterimanya. Sehingga ia hidup di dalam kotak yang kemudian pikirannya terbatas. Dan segala potensi-potensinya kemudian terkurung sedemikian rupa. Kamu bodoh. Pikirannya terkurung oleh bodoh. Dan kemudian ia sudah membatasi diri saja. Tidak apa-apa bodoh. Nanti dikasih ini dan dikasih itu. Dan dia tidak berkembang sama sekali. Orang yang mempercayai mentah-mentah apapun yang divoniskan kepada dirinya. Orang yang mentah-mentah melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Dan kemudian membuat dia tidak mau berkembang. Yang lebih tragis lagi adalah ketika orang yang melihat segala pengalaman itu kemudian dengan mentah-mentah mengatakan kepada dirinya bahwa saya lebih percaya pada diriku sendiri daripada percaya kepada Tuhan. Pengalaman buruk pun bisa menjadi kurungan. Pengalaman buruk dalam bekerja, pengalaman buruk dalam melayani Tuhan, pengalaman buruk dalam bergaul dengan masyarakat yang berbagai macam, ketakutan, kecelakaan, pergumulan
pergumulan yang begitu hebat. Sadarkah saudara-saudara, itu semua barangkali sudah membuat kita terkurung. Dan kemudian kita tidak melompat jauh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat bacaan kita. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya lalu berjumpa dengan orang banyak yang berbondong-bondong. Dikatakan dalam bacaan kita, laki-lakinya saja jumlahnya sampai begitu banyak, itu baru laki-lakinya. Gak mungkin jalan sendirian, mesti sama perempuan atau anaknya. Jadi banyak sekali jumlahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk coba berikan mereka makan. Saudara-saudara, lihatlah banyak orang yang ada di sana. Ya barangkali kita pun seperti para murid melihat jumlahnya begitu besar, begitu banyak. Waduh, kan begitu kan dalam hati. Ini mau berapa banyak makanan kudu disiapin? Belinya di mana? Biayanya berapa? Itu yang ingin saya maksudkan, saudara-saudara, betapa ada di dalam kurungan. Merasa saya tidak akan bisa melompat jauh, tidak akan bisa memberi makan segitu banyak. Ya, saya biasanya cuma ngasih makan untuk badan saya sendiri. Saya biasanya ngasih makan untuk keluarga saya. Walah, kalau banyaknya kayak begini, mana bisa? Itu yang disebut dengan kurungan. Saya merasa tidak bisa. Ini ada pergumulan berat loh, ada orang yang butuh dikasih makan loh. Karena ada dalam kurungan, aku gak bisa hadapi pergumulan berat itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini sesungguhnya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menarik keluar murid-muridnya dari dalam kurungan itu. Kamu jangan berpikir tidak bisa. Kamu jangan berpikir terbatas. Kamu jangan berpikir bahwa kamu hanya sanggup ini, sanggup itu. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu adalah peristiwa bagaimana para murid Tuhan Yesus untuk mengubah pandangannya. Yang tadinya melihat banyak orang kelaparan hanya dengan kacamatanya sendiri, sekarang lihatlah dengan kacamata Allah. Pertama-tama mereka mengatakan bahwa di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, itu cara pandang yang pertama ketika masih ada dalam kurungan. Sekarang dirubah. Aku merasa hatiku begitu kecil untuk mengerjakan proyek yang besar. Aku merasa pikiranku begitu terbatas untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit. Itu permasalahanku, sekarang itu semua diubah. Tuhan Yesus memperlihatkan para murid, engkau bersama-sama dengan Tuhan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan bagi banyak orang kelaparan membawa para murid untuk menembus keterbatasan-keterbatasannya. Bersama dengan Tuhan Yesus, engkau akan melakukan perkara yang besar. Saudara-saudara, ketika akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu tersebar dan semua orang makan sisanya 12 bakul. Ada 2 hal penting yang ada di balik peristiwa ini.
Yang pertama, betul kita terbatas, murid-murid terbatas, kita rapuh, murid-murid rapuh. Kita punya pengalaman pahit, murid-murid punya pengalaman pahit. Kita menghadapi tantangan berat, pergumulan berat, murid-murid menghadapi tantangan berat, pergumulan berat. Tetapi saudara-saudara, di dalam diri para murid itu, mau seperti apapun keterbatasannya, mau seperti apapun kerapuhannya, mau seperti apapun pengalaman pahitnya, mau seperti apapun tantangan berat, pergumulan berat yang terjadi, di dalam diri para murid itu ada potensi yang bisa dikembangkannya. Mereka punya tangan untuk membagikan roti. Sederhana, tapi jangan sekali-kali merendahkan kesederhanaan. Itu potensi. Dan lihatlah tangan itu jadi berkat. Itu potensi. Saudara-saudara, yang kedua, yang paling utama dari peristiwa itu ingin diingatkan kepada para murid. Lihatlah, ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Tuhan yang menyatakan kuasanya. Dan para murid berjalan oleh karena pertolongan Tuhan. Saya membayangkan saudara-saudara, murid-murid itu membagikan roti kepada banyak orang. Apa yang dibagikan? Roti. Roti yang tadinya sedikit tetapi berubah menjadi banyak. Ada gerak, ada usaha, ada kegiatan, tetapi di balik itu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi jangan berpikir kurungan. Jangan seperti belalang yang tidak bisa melompat jauh. Belalang itu sadar ketika ternyata melihat ada orang, ada belalang yang lain bisa lompat jauh. Murid-murid Tuhan Yesus juga sadar pada akhirnya. Ternyata kuasa Tuhan menyertai kehidupannya. Dan ia bisa hadapi pergumulan orang lapar banyak. Ia tetap jadi berkat, bagikan makanan kepada orang banyak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini sesungguhnya dilatar belakangi oleh Yesus yang sedang mengajak para muridnya untuk mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Waktu untuk istirahat. Waktu untuk menyendiri. Waktu untuk tenang. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata orang banyak itu mengikutinya. Rombongan Tuhan Yesus dengan murid-murid yang mestinya istirahat. Yang mestinya memulihkan tubuh. Saat itu tidak bisa istirahat. Tidak bisa memulihkan tubuh. Justru pada saat waktunya istirahat, mereka diperhadapkan pada banyak orang yang mengikutinya dan butuh dikasih makan. Pada saat mereka ada di jam istirahat, pada saat itulah mereka diperlihatkan akan banyak orang yang membutuhkan pertolongannya. Kejadian ini, momentum ini, lihatlah saudara-saudara, kita akui ya, badan kita ini ada batasnya, betul ya? Kita butuh istirahat, kita butuh makan, kita butuh diam, kita butuh tenang. Bagaimana kalau tenang? Bagaimana kalau makan? Bagaimana kalau berhenti dan istirahat itu tidak didapatkan? Waduh, kita lelah, kita bisa sakit, kita bisa jatuh dan seterusnya. Saudara-saudara, betul, badan kita itu ada batasnya. Betul saudara-saudara. Kita capek, kita rapuh. Tapi yang ingin diperlihatkan dalam cerita ini adalah cinta. Cinta itu tidak ada batasnya.
mau lelah seperti apapun, tapi ketika sudah kasihan, tapi ketika rasa kasih itu bergelora, hati itu bergetar, maka perbuatan kasih muncul. Badan ada batasnya, tetapi kasih tidak ada. Itu yang terjadi. Murid-murid lelah. Tuhan Yesus melihat banyak orang, kasih mereka makan. Cinta kepada mereka yang barangkali kelaparan itu. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara membuktikan hal ini. Badan ada batasnya, tapi kasih tidak ada. Bapak Ibu yang sudah menikah dan mempunyai anak, silakan membayangkan peristiwa yang pernah saya alami juga. Saya sudah menikah, anak 2. Waktu anak lahir, begitu sudah lahir, waktu itu istri saya dilahirkan dengan sesar, itu pemulihannya butuh waktu. Badan masih sakit, gerakan terbatas, tapi apakah kasih kepada anak menjadi terbatas? Tidak. Ya. Tidak ada batasnya kasih orang tua kepada anaknya. Maulah baru melahirkan sekalipun. Baru melahirkan, badan masih lelah, butuh istirahat, bayi anaknya nangis, wah apa terus, sorry ya mami capek, mami gak mau nyusuin kamu. Gak ada ibu yang gendeng kayak gitu kan. Bayi itu kalau baru lahir, ya Bapak Ibu tahu sendiri kan, suami istri itu masuk klub malam gitu. Tahu klub malam, bukan klub malam yang jelek, yang aneh-aneh itu, bukan. Klub malam itu 2 jam sekali, tengah malam bangun, bayi nangis, susoni, bayi nangis, ganti popoknya, susoni, ganti popoknya. Capek. Badanku ada batasnya. Tapi perhatikan, cinta itu tidak ada batasnya. Cinta dan belas kasih dari hati Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh murni, tulus, tak ada batasnya, suci dan tercurah atas mereka. Lihatlah, mata Tuhan Yesus itu tak pernah berhenti menyisir dan mengamat-ngamati kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan. Lihatlah, telinga Tuhan Yesus itu senantiasa terarah pada jeritan dan doa mereka yang menderita. Lihatlah, lidah Tuhan Yesus itu senantiasa mengucapkan kabar sukacita. Tangan Tuhan Yesus itu senantiasa tersedia bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Ingat saudara-saudara, Alkitab mempersaksikan bahwa kita adalah manusia, makhluk yang diciptakan sedemikian rupa, segambar dan serupa dengan Allah. Dalam hal ini, kita punya rasa cinta yang tidak ada batasnya. Sekalipun fisik terbatas, tetapi begitu cinta itu berbicara, wah, luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita kemudian dilanjutkan dengan kisah para murid yang hadapi badai besar. Apa yang terjadi di dalam badai itu? Jelas Tuhan Yesus hadir. Dan badai pun jadi reda. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara membayangkan kisah ini. Mereka hadapi badai. Ya. Dan badai yang besar itu akan membawa 2 kemungkinan. Yang pertama, kapal tenggelam dan akhirnya mereka mati binasa. Kemungkinan yang kedua, ya akhirnya mereka selamat menyelesaikan dan menembus badai.
Nah, saudara-saudara, yang saya mengajak saudara-saudara berpikir begini. Sesungguhnya ketika peristiwa itu akhirnya mereka selamat, bukankah mereka diajak untuk merenungkan, saya selamat dengan hati yang seperti apa? Nah, kalaupun binasa, ya, menuju binasanya itu, saya hadapi dengan hati yang seperti apa? Ya, dua-duanya ya ke sana ya, selamat, binasa. Tapi berjalan menuju ke sananya ini, mau dihadapi dengan hati yang tenang, teduh, atau dihadapi dengan hati yang bergelora, yang geloranya bahkan lebih besar daripada badai. Itu pilihan kan? Orang masuk ruang operasi. Dokternya bilang, ini kemungkinannya dua. Selamat, hidup, atau maaf, meninggal dunia. Gak ada yang tahu apakah hidup atau mati. Tapi menghadapi proses operasinya itu kan pilihan. Ya hidup atau matinya yaitu tidak pilihan. Nah, kalau mati ya mati, kalau hidup ya hidup, itu tidak pilihan. Tapi menghadapi kematian, menghadapi hidup, itu kan pilihan. Nah, saudara-saudara, ketika para murid itu lepas dari badai, beres dari badai, nah mereka sebenarnya diajak untuk merenungkan, dengan apakah saya menghadapi pergumulan itu, badai itu? Dengan tenang teduhkah? Dengan tenang damaikah? Atau dengan gaduh, dengan badai, dengan panik, gelora? Pesannya adalah, itu kan pilihan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pada peristiwa itu sesungguhnya memperlihatkan spiritualitas keheningan. Apa itu? Mereka hidup dalam kegaduhan, mereka melihat ombak yang besar, mereka merasakan angin yang kencang. Di dalam kegaduhan itu, lihatlah Tuhan Yesus itu mengendalikan perkataannya. Aku ini, jangan takut. Kata-katanya itu meneduhkan murid-murid. Kata-katanya itu meneduhkan situasi. Ini keheningan itu adalah kondisi yang baik. Kalau hatinya bergelora, hatinya ribut, hati pikirannya begitu ribut, apakah ia akan bisa mendengarkan dengan baik? Tetapi sebaliknya, begitu berjuang untuk sunyi, berjuang untuk diam, maka ia akan banyak mendengar. Saya ingin kaitkan dengan nats Alkitab kita yang pernah mengatakan bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Diam dan tenang. Tuhan Yesus memilih diam dan tenang. Aku ini jangan takut. Supaya hati ini teduh dan melihat pergumulan yang sedang kita hadapi itu secara bening dan jernih. Kalau akuarium itu keruh, maka kita perlu diamkan dia, supaya kotoran itu mengendap ke bawah, terpisah mana air, mana kotoran, dan kita bisa melihat ikan yang ada di dalamnya. Kita perlu diam, tenang.
melihat situasi itu dengan tenang, melihat situasi itu dengan teduh. Hentikan kepanikan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka marilah melihat pergumulan yang sedang kita hadapi ini dari luar kurungan. Kita ada dalam situasi pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kapan selesainya. Kita mendengarkan berita-berita yang menakutkan. Berita-berita duka cita. Mari pertama-tama kita sadari kurungan itu. Apa yang membuat kita kemudian terkurung alam berpikir kita? Apa yang membuat kita selama ini berpikir terbatas? Apa vonis-vonis yang pernah dijatuhkan ke dalam diri kita sehingga kita kemudian menjadi sosok-sosok yang terbatas? Hari ini Tuhan menyapa saudara-saudara. Tuhan bersama-sama saudara-saudara. Tangan kasih-Nya menyapa, menyentuh, membelai, merangkul kita. Dan Tuhan itu kan tidak terbatas. Tuhan juga membekali kepada kita kemampuan untuk berjuang, tidak menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu saudara-saudara, teruslah berusaha mencapai apapun. Betul, jalannya sakit, jalannya melelahkan. Tetapi kita bisa hadapi itu di dalam teduh dan tenang bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami mengingat perkataan Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan kami. Aku ini jangan takut. Amin. God is our refuge and strength, a present help in time of trouble. Though the mountains shake in the heart of the sea, though the waters roar and fall, we will not fear. Come and behold the work of the Lord, the awesome acts of God. He's in the midst of His people, in all the earth. He is the Word, we are His hands, He will lead us. He is the air, we are His sun, we will celebrate His presence all the day long. God is our refuge and strength, a present help in time of trouble. Though the mountains shake in the heart of the sea, though the waters roar and fall, we will not fear. Come and behold the work of the Lord, the awesome acts of God. He is in the midst of His people, in all the earth. He is the rain, we are the stones, He will please us.
is our refuge and strength, a present help in time of trouble. Though the mountains shake and the waters sink, though the waters roar and fall, we will not fear. We will not fear. We will not fear. We will not Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Dan kali ini agak berbeda, ya. Kenapa, saudara? Karena saya akan menyebutkan banyak nama dari orang-orang saudara kita yang perlu didukung dan perlu dikuatkan, dan kita juga bersyukur Tuhan juga sudah pulihkan, tapi juga ada saudara-saudara kita yang mengalami duka yang mendalam. Saudara, khususnya ketika PPKMD, ya, itu dimulai 3 Juli sampai 20 Juli dan sekarang diperpanjang sampai hari ini, dan besok pemerintah akan memutuskan bentuk apa lagi yang mungkin kalau sudah mulai menurun agak longgar, kita doakan supaya baik, ya. Saudara, data yang di tempat saya di komputer ini, saudara, mulai bulan Juni, ya, saya katakan mulai bulan Juni saja sudah 60 lebih jemaat sulung yang terpapar dengan COVID. 51 saudara-saudara kita sudah Tuhan pulihkan. Saya akan sebut namanya karena kita akan ikut mensyukuri bersama-sama di dalam ibadah ini, ya. Untuk Ibu Dewi, Edita, dan Trita, satu keluarga, Tuhan juga sudah pulihkan. Untuk saudara Yosafat Ranu juga Tuhan sudah pulihkan. Ada 3 penatua kami yang juga terpapar, Tuhan sudah sembuhkan. Penatua Erna, penatua Novita, penatua Bambang Haryanto, dan istrinya juga bersama dia, Sandra, Tuhan juga sudah pulihkan. Joy Siswanto, anak Pak Sis, juga Tuhan sudah sembuhkan. Satu keluarga, Agus Pranoto, Alivia Salim, Alwin, Almadia, juga Tuhan pulihkan. Saudara kita Selan, Deborah Hosea, ya, Dr. Michael yang sering kita pakai untuk kategorisasi pranikah, Tuhan juga sembuhkan. Saudara Denis Pranata, pemuda, Tuhan juga sembuhkan. 3 anak Pak Hero, Catherine, Michael, dan Vincent, juga Tuhan sudah pulihkan. Yoselin Teja, anak Bu Yohanes Teja, juga Tuhan pulihkan. Pak Ismanto Limaran dan juga Yanuar Limaran, Tuhan juga sudah pulihkan, tapi istri yang dikasihnya Tuhan panggil. Anak Aditya, Herlianti, Oju, dan Ingrid juga Tuhan sudah pulihkan. Saudara kita Bafrin, saudara kita Siska Anang, Stefanus Wijaya, Diana Wijaya, Luki Haryanto, Teguh Raharjo, dan satu lagi penatua Dewi, ya, juga Tuhan sudah sembuhkan. Nugroho bersama dengan Ratna, Tuhan juga sembuhkan. Saudara kita Isan juga Tuhan sudah sembuhkan. Saudara kita Rebeka dan Maria dan Budi Darmo, dan Christine, Aris, saudara juga sudah sembuhkan. Ibu Andi Eswahyuni, Tuhan semakin pulihkan, istri dari Pak Hero.
Saudara Herman juga Tuhan sudah sembuhkan, Ibu Agus Handoko, Aniwono Santoso, dan Deni Yanuar, satu keluarga juga Tuhan sudah pulihkan. Lilian Chandra dan Saudara Hendra juga Tuhan pulihkan. Kita doakan terus untuk Pak Heru Kowas, Bapak dari Hendra, Penatua Dimas dan istri Saro, istri Herman juga Tuhan juga sudah pulihkan, dan Fani dan Yvonne, Natalia dan Bapak Penatua Komari ya di pelayanan di Bajem Demak, Tuhan juga sudah pulihkan. Saudara, itu yang Tuhan sembuhkan. Yang membutuhkan kekuatan yang terus ayo kita dukung sekarang, Ibu Sudarjo masih membutuhkan kekuatan dan perjuangan, biar Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Dr. Anang Pitoyo, saudara dulu juga disulung di Demak, dia pelayanan THT di Adiusada juga terpapar. Ada titipan Dr. Ivan Setiawan, Kepala IGR Rumah Sakit Umum Sidoarjo, adik dari Saudara Budi Sampurno juga terpapar dengan COVID-nya. Johan Engku Hongwan yang masih belum pulih, Raymond Mandri sekeluarga, Ibu Setiawati Sujarwo dan Edwin Sudarwo, saudara jauh di Labuan Bajo juga terpapar dengan COVID. Kita doakan Ibu Sabto ya juga terpapar dengan COVID. Saudara Bapak Yan Cehan, salah satu anggota Paduan Suara Efrata, kita dukung doa. Dan beberapa minggu lalu istrinya juga Tuhan panggil. Kita berdoa untuk Bapak Anang Jatmiko, ya anak dari Pak Jatmiko yang bekerja di Lampung, kita juga doakan. Lalu juga Bapak Heru Kowas, tadi sudah saya sebutkan, kita doakan dengan baik. Lalu Bapak Hadi Suwarno, ya Papa dari Penatua Dimas di Bajem Demak, dan Penatua Dimas juga sudah Tuhan pulihkan dengan baik. Yulian dan Ana, ya anak dan menantu dari Bu Endang yang baru saja kena, kita doakan. Dan juga Kak Luput saudara, kakak saya sendiri Andianto di Solo juga terpapar dan kemarin membutuhkan plasma darah. Kita doakan supaya Tuhan saja yang menolong kakak saya di Solo dengan baik. Saudara, itu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan kekuatan dari kita. Kita juga mendoakan selama bulan Juni sampai sekarang saudara 11 saudara kita yang mengalami duka. Baik yang karena COVID atau yang karena memang sudah lanjut usia. Mulai bulan Juni saudara Ibu Enawati Winardi ya, mantan Penatua Warsita Ekawati, Ibu Nyonya Sulandari Santoso, saudara kita Hingdrawati, Ibu Lis Hartini di Bajem Demak, Bapak Rustam Effendi, dan juga enggak lama ketika Ibu Lis meninggal, ibu yang dikasihnya Ibu Supii juga Tuhan panggil. Bapak Aldi Wintarjo, ya, istri dari Bapak Yan Cehan, kemarin Bapak Hengki Lianto, suami dari Penatua Priscilla atau Ibu Febing. Dan yang terakhir mantan Penatua GKI Sulung yang sudah pindah atestasi zamannya almarhum Pendeta Petrus, Ibu Heni Suseno juga Tuhan panggil. Saudara, inilah nama-nama yang akan kita doakan dan mari kita mohon pimpinan Tuhan yang menguatkan dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menaikkan syafaat kami. Satu pihak kami tetap bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa, dan kami membutuhkan kekuatan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang berduka. Tuhan, terima kasih untuk 51 saudara kami Tuhan sudah pulihkan. Biarlah ya Tuhan melalui pemulihan yang sudah negatif itu Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dengan baik. Sehingga saudara-saudara kami ini boleh Tuhan pakai untuk menyaksikan karya Tuhan yang besar dari pengalaman hidupnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah kepada saudara-saudara kami ini untuk semakin mengasihi Tuhan,
semakin mendedikasikan untuk Tuhan, dan semakin menghambakan diri untuk Tuhan pakai. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih membutuhkan kekuatan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Sudarjo, Ibu Andi, Dr. Anang, Dr. Ivan, saudara kami Bapak Johan, saudara kami Bapak Raymond Mandiri, Ibu Setiawati dan Edwin yang jauh di Labuan Bajo sana. Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Yang menyerahkan Ibu Nur Sabto ya Tuhan, di tengah-tengah usia yang lanjut dan juga ada gula yang cukup tinggi. Oh Tuhan, kuatkan Ibu Sabto untuk menjalani semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kami serahkan saudara kami Yan Jahan ya Tuhan, Kau berikan kekuatan dan penghiburan, dan dia sendiri Tuhan berikan kemampuan untuk berjuang ya Tuhan. Bersama dengan Tuhan Kau pulihkan ya Tuhan saudara kami Yan Jahan. Demikian juga saudara kami Anang Jatmiko yang ada di Lampung, Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa untuk Heru Kowas ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menolong, memberikan kekuatan kepada Bapak Heru Kowas, di mana ya Tuhan saat ini masih mengalami kelemahan tubuhnya, bahkan juga banyak mengalami pikun-pikun atau hal-hal yang dia lupa, yang tidak mengerti. Oh Tuhan, tolong Tuhan berikan kekuatan kepada Bapak Heru Kowas. Kami juga menyerahkan Bapak Hadi Suwarno di dalam tangan-Mu Tuhan, Bapak dari Penatua Dimas. Kami bersyukur Engkau juga sudah pulihkan Penatua Dimas. Kami serahkan ya Tuhan anak Yulian dan Ana yang masih dalam proses pendirian insoman. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan pemulihan dengan baik. Dan kami nyerahkan ya Tuhan Koko dari hamba-Mu, saudara kami Koan atau Bapak Andianto yang kemarin membutuhkan plasma darah B+. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menguatkan Koan dengan baik, dan bila Koan hanya melihat karya Tuhan Yesus yang terus menopang Koan dan tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di tengah-tengah ya Tuhan saat ini, pengalaman yang tidak terpikirkan, bahkan yang tidak terancanakan, ketika saudara-saudara kami kasihi Tuhan panggil. Tuhan, kami menyerahkan segenap keluarga Ibu Enawati Winardi, Engkau juga berikan kekuatan. Saudara kami Warsita Ekowati, Ibu Sulandari Santoso, saudara kami Hingdrawati, saudara kami Ibu Lis Hartini, Bapak Rustam Effendi, segenap keluarga Ibu Supii, segenap keluarga Bapak Aldi, segenap keluarga dari Bapak Yan Jahan, juga segenap keluarga almarhum Bapak Hengki Lianto, Febing dengan Novi dan Jiro. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga segenap keluarga Ibu Heni Susanto ya Tuhan Suseno. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan segenap keluarga Ibu Heni Suseno, di mana Roy dan Joyce, keluarga mereka. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang betul-betul membutuhkan kekuatan kami bersama. Kami terus berdoa ya Tuhan, gerakan kasih COVID sulung ya Tuhan, satu tim yang boleh memperhatikan saudara-saudara kami yang terpapar dengan COVID. Tuhan, kami bersyukur Kau berikan hati kepada teman-teman kami yang ikut ambil bagian, yang bergerak, yang menolong, yang mencarikan vitamin, yang mencarikan oksigen, yang mendampingi. Tuhan, kuatkan teman-teman kami ini semua. Kau berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, sehingga gerakan kasih ya atau gerakan peduli COVID GKI Sulung ini Tuhan pakai untuk jadi berkat. Kami yang sangat membutuhkan oksigen, kami sangat membutuhkan obat-obat, khususnya ya Tuhan obat yang mampu dibeli untuk rakyat kami Tuhan, rakyat kecil ini. Oh Tuhan, kami serahkan ya Tuhan kejahatan mafia obat yang luar biasa saat ini.
Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengetuk hati nurani mereka. Tangan-Mu sendiri ya Tuhan yang turun tangan ketika di tengah-tengah krisis yang saat ini membutuhkan obat-obat, justru obat langka dan naiknya harganya luar biasa yang dipermainkan dengan tidak penuh tanggung jawab. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu pada saudara-saudara kami. Berkati GKI Sulung, berkati kebutuhan kami setiap saat Tuhan, berkati pelayanan kami dari anak, remaja, pemuda, dewasa dan umum. Kami terus ya Tuhan berupaya untuk boleh melayani dengan baik. Berkati firman Tuhan yang diberitakan, berkati ya Tuhan persekutuan apapun yang bisa kita jalin sebagai satu warga jemaat GKI Sulung. Tuhan berkati kami, berkati semua penatua, berkati semua aktivis ya Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, semua teman-teman yang ada di kantor gereja, bahkan satpam dan juga driver dan cleaning service, semuanya Tuhan berikan kesehatan dengan baik sehingga rumah Tuhan ini pun dapat tetap terpelihara dengan baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga kami menyerahkan ya Tuhan, esok pemerintah dapat menetapkan kembali evaluasi PPKMD ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengasihi bangsa kami dan pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan dunia ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan ya Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, setiap kita tentu sudah mengalami betapa luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di saat-saat seperti saat ini, di dalam situasi di mana ada begitu banyak ketidakpastian, bahkan juga kesulitan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, biarlah setiap kita merespon kasih Tuhan dengan senantiasa hidup penuh dengan ucapan syukur. Sebagaimana nats firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara dapat memberikan persembahan via transfer ke rekening BCA atau melalui aplikasi dengan cara scan QR yang ada di layar. Tetapi apabila saudara kesulitan dengan kedua cara tersebut, saudara dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja. Maka kami akan mengambil ke rumah saudara masing-masing. Mari saudara, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Bahkan di tengah setiap tantangan dan kesulitan yang ada, baik dalam pekerjaan kami, pelayanan, dan kehidupan kami boleh merasakan tangan kasih-Mu yang terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami, saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati
dan menguduskan, sehingga persembahan ini dapat layak dan berkenan di hadapan Tuhan, bahkan berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.